Baik, terkait dengan kedatangan Ibu ke sini yang menanyakan tentang tanda-tanda persalinan ya Bu ya. Saya akan jelaskan satu persatu mulai dari yang awal. Biasanya kalau udah masukin trimester ketiga, kalau sudah mendekati persalinan itu, nanti Ibu akan ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu mules. Nah, mules yang dimaksud di sini mulusnya yang berkepanjangan atau yang timbulnya sering. Kan kadang ada tuh mulesnya yang cuman mulus sebentar hilang, nanti timbulnya beberapa jam lagi atau bahkan bisa besok atau lebih lama. Nah, itu namanya kontraksi palsu atau pus palsu biasanya. Itu biasanya di minggu keberapa, Bu? Oh, itu bisa dimulai dari minggu 35, 36, itu sudah biasanya udah ada his palsu. Nah, his palsu itu juga bisa dikarenakan ibunya kecapean, lelah, atau terlalu banyak aktivitas seperti itu. His palsu itu biasanya adanya di bawah perut, di bagian bawah seperti itu. Tapi kalau his yang beneran, dia dari pusar dia akan meningkat ke pinggang, tembus lagi ke pusar. Nah, itu namanya his yang mendekati persalinan, dan dia timbulnya itu akan sering dan durasinya lebih lama, bisa sampai 30 detik, 40 detik, bahkan 1 menit. Itu untuk awal-awal. Nanti setelah mendekati persalinan, dia akan lebih lama dan lebih sering timbulnya seperti itu. Yang kedua, nanti akan ada yang namanya lendir bercampur darah. Itu kayak flek, tapi dia bukan flek. Kalau flek kan dia seperti datang bulan ya Bu ya. Iya. Tapi kalau lendir bercampur darah tanda-tanda persalinan, dia seperti keputihan tapi dia cair, tapi dia bukan keputihan. Dia kayak lendir bercampur darah. Nah, itu tanda-tanda persalinan. Itu biasanya di minggu keberapa, Bu? Biasanya sih itu kalau sudah mulai ada timbulnya pembukaan. Kalau udah mau persalinan itu kalau biasanya kenapa dia ada lendir bercampur darah, ada darahnya karena dia ada tekanan dari kepala bayi dari jalan lahir ibu, makanya dia ada keluar darah seperti itu. Atau nanti juga ada air ketubannya pecah. Nah, kalau sudah air ketubannya pecah, ibu nggak boleh nunggu lama-lama. Nggak harus kepecah, tapi kalau rembes aja ibu harus buru-buru karena air ketuban itu sumber kehidupan bayinya. Jadi bayi itu kan dilindungi oleh air ketuban. Nah, kalau air ketubannya lama-lama dia keluar menyusut, maka oksigen dalam bayi ibu berkurang, terus nanti takutnya terjadi infeksi karena ada rembesan, bahkan nanti detak jantungnya bisa melemah, dan itu akan membahayakan buat janinnya ya Bu ya. Setelah itu, selain tanda-tanda persalinan juga, ibu juga harus mempersiapkan seperti kendaraan, tempat bersalinnya di mana, dengan siapa, persalinannya nanti didampingi oleh siapa, pengambil keputusan saat bersalin siapa, bahkan mulai menyiapkan apa aja nanti yang bakal dibawa untuk bersalin, seperti baju bayinya, baju ganti ibunya, berkas-berkasnya, itu harus mulai disiapkan dari sekarang ya Bu ya. Seperti itu, karena kan yang namanya bersalin itu kita hanya bisa memperkirakan, tapi pastinya kadang kita tidak bisa menentukan. Biasanya bisa mundur atau maju dari tanggal perkiraannya. Biasanya itu kalau yang normal itu majunya di minggu keberapa? Beda-beda Ibu. Kalau anak pertama biasanya dia agak lebih lama mundurnya karena kan dia baru pertama kali. Tapi kalau anak kedua biasanya dia maju seperti itu. Biasa maju 3 atau 4 hari atau 1 minggu seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Bu? Baiklah, kalau sudah. Tadi kan Ibu keluhannya kakinya bengkak ya Bu ya? Iya, Untuk kaki bengkak, usahakan kalau tidur kakinya nanti diganti dengan bantal. Jadi posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki. Jadi biar karena kenapa dia bengkak? Karena airnya tidak bisa naik lagi ke atas, jadi dia menumpuk di bawah. Terus usahakan jangan terlalu banyak berdiri atau jangan terlalu banyak jalan, harus seimbang. Kalau duduk pun kaki jangan digantung karena nanti bisa menyebabkan bengkak juga. Seperti itu. Nanti kalau duduk di bangku, kakinya boleh diganjal pakai bangku atau kakinya disandarin aja. Gitu ya. Untuk makanannya nih, Bu, Ya. supaya memperlancar persalinan itu ada nggak kira-kira dari makanan sendiri? Kalau untuk makanan ya,
Untuk makanan sebenarnya ibu cukup makan yang sehat-sehat saja, makan banyak sayur, banyak buah, karena nanti yang namanya persalinan itu takutnya kan ada robekan. Nah, saat ada robekan itu nanti kan dijahit biar supaya tidak eh, tidak memperbanyak robekan, biar jalan lahirnya elastis. Banyakin makan buah, makan sayur, seperti itu. Banyakin makan serat juga ya. Untuk buahnya sendiri itu boleh apa aja atau ada pantangannya ya dok? Dok ya bu. Boleh apa aja, segala sesuatu itu baik, yang penting tidak berlebihan. Hindari makanan yang bergas kayak durian, nangka, itu kan bergas. Takutnya ini kan udah mendekati persalinan. Biasanya kan ibu yang mendekati hamil trimester ketiga kayak gini suka begah ya bu ya. Kalau ditambah dengan makan makanan yang bergas, takutnya nanti asam lambungnya naik jadi bergas juga gitu. Boleh asalkan tidak banyak-banyak, takutnya nanti kedepannya kenapa-napa ya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga ibunya persalinannya normal. Jangan dipikirin sakitnya, tapi dinikmatin saja, karena semuanya pasti akan berjalan dengan baik-baik ya bu ya. Terima kasih ya bu ya. Anak pertama.